Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah kembali bertemu dengan Bu Nanik pada pembelajaran PAI BP SMP yaitu di kelas 7 kurikulum merdeka. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama bab pertama di semester 1 ya, yaitu dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dengan submateri membaca dan mengartikan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, yuk anak-anak simak ya, ada pantun pemantik di layar yang akan Bu Guru bacakan ya. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Anak-anak, selanjutnya kita akan bertafakur bersama ya. Coba anak-anak sambil menyimak di layar ya anak-anak ya. Anak-anak tentunya sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembela antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal anak-anak. Karena itu hadis memiliki peranan penting untuk memberikan rincian atau penjelasannya. Anak-anak, seseorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya pula hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Setelah kalian tahu bahwasannya Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 64 yang artinya dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Baik anak soleh solihah, selanjutnya kita akan mempelajari bersama Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sebelumnya kita akan membaca bersama-sama ya anak-anak ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita disuruh untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati ulil amri atau para pemimpin yang memegang kekuasaan di antara kita. Kemudian kalau di antara kita ini ada terjadi perbedaan pendapat, maka kita disuruh kembali lagi kepada Al-Quran dan juga hadis atau sunnah. Untuk selanjutnya adalah Quran Surah An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi.
alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang namanya Al-Quran ini adalah sebagai penjelas ya, apalagi terhadap apa-apa yang diperselisihkan. Jadi ketika kita mempunyai suatu hal yang diperselisihkan, sebaiknya kita harus langsung kembali kepada Al-Quran. Jadi ini ya anak-anak, antara surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 adalah dua surah yang menyampaikan kepada kita supaya kita dalam menjalani hidup disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman bagi kita. Baik anak soleh solehah, setelah tadi anak-anak sudah menyimak materi yang Guru sampaikan, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas ya. Silakan anak-anak secara berkelompok untuk mengisi arti tiap kata pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 seperti yang ada pada tabel yang akan Guru bagikan ya. Silakan jawabannya ditulis di buku tugas dan boleh melihat Al-Quran dan terjemahnya untuk membantu anak-anak mengerjakan tugasnya ya. Nah, anak-anak ini adalah tabel yang nanti akan anak-anak salin di buku tugas ya. Silakan anak-anak boleh mencari di Al-Qur'an dan terjemahannya. Kemudian silakan anak-anak untuk mengisi arti dari penggalan-penggalan kata yang ada di dalam tabel. Ini tabel yang pertama yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59 ya. Kemudian selanjutnya juga silakan anak-anak untuk mengisi tabel pada tabel Quran surah An-Nahl ayat 64 ya. Baik anak soleh-soleha, sampailah kita di penghujung pembelajaran ya. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan ya. Kemudian jangan lupa pula anak-anak untuk like dan subscribe channel Bu Guru ya, supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dari Bu Guru, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.